Syarat untuk menjadi penghuni White House tidak sesukar di Indonesia, sebab calon Presiden Amerika Serikat tidak ada kewajiban menyetor surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kepada lembaga berwenang. Tidak ajaib bin aneh jika Donald Trump yang memiliki sejumlah kasus pidana dan perdata, termasuk kasus pelanggaran hukum federal, dapat dengan mudah mengikuti kontestasi guna menjadi POTUS. Kandidat Presiden negeri Paman Sam hanya memenuhi 3 syarat, yakni harus berusia 35 tahun, harus warga negara Amerika Serikat yang lahir di Amerika Serikat, dan harus menjadi penduduk Amerika Serikat untuk setidaknya 14 tahun. Karena syarat tersebut cukup mudah, tidak ada warga negara Amerika Serikat yang menggugat syarat menjadi presiden ke Mahkamah Agung, termasuk menggunakan tangan mahasiswa. Donald Trump yang terkenal mempunyai kegemaran main cewek telah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Sebelumnya, pria yang selama bertahun-tahun tidak pernah membayar pajak federal tersebut pernah menjadi presiden di tanah air, Nicolas Cage, pada kurun masa 2017-2021 sebelum dikalahkan oleh Joe Biden pada 3 November 2020. Kepemimpinan Trump di periode pertama diwarnai dengan perang tarif yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara sekutu dan bukan sekutu. Urusan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain dari kacamata pemilik Mar-a-Lago ialah hanya soal tarif dan perdagangan, di mana baik tidaknya hubungan suatu negeri dengan Waksam dipandang dari berapa banyak negeri itu memberikan uang atau membelanjakan fulus kepada Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna peralatan militer buatan Amerika Serikat sejak akhir 1949 hingga detik ini. Bila dahulu AURI mengoperasikan B-25, C-47, P-51 sebagai hasil hibah dari Belanda, kini TNI Angkatan Udara menggunakan C-130, F-16 yang dibeli oleh Jakarta dari Washington menggunakan utang. Terdapat kesamaan antara P-51 dan F-16, yaitu sama-sama ditempatkan di Skuadron Udara 3. Walaupun sejak dasawarsa silam, pesawat pancar gas tersebut disebarkan pula ke skuadron lain. Terlepas dari pasang surut hubungan antara negeri registrasi Papa Kilo dan negeri registrasi November sejak akhir 1949 sampai sekarang, tidak pernah ada masa Indonesia tidak memakai sistem senjata karya anak bangsa Amerika Serikat. Nilai penting Washington di mata Jakarta antara lain dicerminkan dengan lawatan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat tidak lama sesudah berpindah kantor ke Medan Merdeka Utara. Saat berkantor di Medan Merdeka Barat, ex-komandan Yonif Linut 328 memiliki aspirasi yang kuat guna menjadikan negerinya sebagai salah satu operator F-15IX. Walakin impian demikian tidak tercapai disebabkan veto alokasi pinjaman luar negeri pada 28 November 2023, sementara di masa tersebut program pesawat tempur F-15IX belum menerima penetapan sumber pembiayaan dari orang nomor 1 di lapangan banteng. Hal yang bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan saat itu ialah penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Boeing bagi akuisisi 24 pesawat pancar gas yang tidak mengadopsi Pratt & Whitney sebagai sistem pendorong. Pengadaan pesawat pancar gas bermesin ganda produksi Boeing kini dinantikan saat putra Bagawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo menjadi orang nomor wahid di Indonesia. Kepastian tentang program pembelian F-15IX menantikan penerbitan daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2025-2029 bagi Kementerian Pertahanan dari Taman Suropati. Tentu saja aktivitas akuisisi jet tempur yang dirancang oleh McDonnell Douglas tersebut akan memakai skema FMS dan bukan DCS. Apabila Jakarta tidak suka dengan skema FMS, sebaiknya lupakan saja impian pemimpin negeri ini untuk menjadi anggota klub F-15 dunia.
Menjadi pertanyaan, apa saja sistem senjata yang mungkin akan diborong oleh Jakarta dari Washington di masa Presiden Trump selain pesawat tempur yang mengadopsi AN/APG-82V1 AESA radar? Apakah Kementerian Pertahanan akan membeli pesawat E-7 sebagai pesawat AEWNC? Dapat dipastikan bahwa pemilihan pesawat pancar gas yang mengadopsi dua CFM567B27A turbofan engine akan amat sangat lebih bagus daripada menggunakan CN235-220, sebab pesawat sayap tetap buatan Andir akan menjadi AEWNC inferior sekaligus menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan Turki. Terkait dengan inferior, Indonesia masih picisan dalam hal ihwal helikopter anti kapal selam akibat keputusan pengadaan yang salah di masa lalu. Apakah Blue Book 2025-2029 akan mengakomodasi akuisisi rotorcraft anti kapal selam baru untuk Tentara Laut Indonesia? Sejak beberapa tahun lalu, Amerika Serikat sudah menawarkan varian anti kapal selam Seahawk kepada Indonesia, termasuk dalam sejumlah port call kapal permukaan kepunyaan US Navy. Versi anti kapal selam Seahawk dapat menjadi pilihan bagi Jakarta agar benar-benar mempunyai kemampuan peperangan anti kapal selam yang berbasis pesawat sayap putar. Produk lain yang sudah diupayakan untuk dipasarkan ke tempat asal si Unyil dari kampung Sesame Street selama hampir satu dekade ialah CH-47F. Boeing masih belum bernasib mujur dalam kampanye pemasaran pesawat sayap putar yang memiliki rotor tandem tersebut. Tentara Langit Indonesia telah mengajukan kebutuhan rotorcraft angkut berat sejenis CH-47F kepada Kementerian Pertahanan, sehingga dinantikan apakah aspirasi demikian akan diakomodasi dalam DRP LNGM 2025-2029 atau tidak. Jika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merestui usulan Medan Merdeka Barat, maka terbuka peluang bagi Boeing untuk meraih tuah dari pemasaran helikopter yang telah proven sejak era Perang Vietnam hingga sekarang. Produk pertahanan Washington yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan Jakarta tidak terlampau banyak, di mana mayoritas peralatan perang tersebut adalah benda yang lebih ringan daripada udara. Di samping benda yang lebih ringan daripada udara, tersedia pula peluang bagi industri militer Amerika Serikat memasok artileri ke pengguna di Indonesia. M142 HIMARS keluaran Lockheed Martin yang telah teruji di sejumlah medan perang pernah menarik minat Indonesia. Namun demikian tidak ditindaklanjuti dengan akuisisi sebab terdapat ketidaksepakatan antara Jakarta dan Washington. Peruntungan belum menghinggapi pula FPS 117 karya Lockheed Martin karena Indonesia lebih memilih mengimpor radar pertahanan udara dari negeri asal klub Paring Saint-Germain daripada tempat asal klub DC United. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you, wherever you are. Dalam urusan perdagangan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat sejumlah hal yang penting untuk dikalkulasi. Pertama, posisi dan pengaruh Amerika Serikat dalam urusan antar bangsa. Terlepas dari sikap keras kepala Indonesia yang terus mempertahankan sikap non-blok yang sudah usang, Washington tetap harus dalam kalkulasi Jakarta dan tidak bisa diabaikan. Apalagi Indonesia masih ingin menjadi anggota OECD yang memiliki dampak ekonomi yang besar bagi Jakarta daripada bergabung dengan BRICS yang merupakan perkumpulan negara-negara yang hanya bisa mengeluarkan keluhan terhadap Barat tanpa kapasitas ekonomi yang memadai guna menandingi mereka. Kedua, prioritas fiskal. Terlepas bahwa berapa nilai total alokasi pinjaman luar negeri untuk kerangka waktu 2025-2029 belum diketahui, Jakarta hendaknya memberikan salah satu prioritas fiskal pada akuisisi mesin perang dari Washington. Pada etapa MEF terakhir,
Indonesia tidak banyak membelanjakan uang dalam jumlah cukup yang besar di Washington, sebab rencana pengadaan F-15IX terkena veto Menteri Keuangan. Cuan yang diraih oleh negeri kelahiran Selena Gomez hanya berasal dari kesediaan Medan Merdeka Barat mendatangkan 22 S-70M senilai 585 juta US$, walaupun lapangan banteng masih mempunyai pekerjaan rumah terkait dengan loan agreement kontrak tersebut. Ketiga, prioritas perdagangan pertahanan. Presiden Trump hanya peduli dengan urusan perdagangan dan tarif dalam hubungan negerinya dengan negeri-negeri lain, sehingga Jakarta perlu memberikan prioritas pada impor peralatan pertahanan dari Washington. Sebagai imbal balik dari pengadaan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar terhadap ex-suami Maria Maples kalau Presiden Trump rewel soal neraca dagang dengan Jakarta. Indonesia tidak perlu bercumbu terus dengan Beijing, sebab ekonomi Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Trump dan The Fed daripada kebijakan Xi Jinping dan PBOC. Harus diingat pula bahwa cadangan devisa Indonesia dalam bentuk US$ dan bukan dalam denominasi yuan, sebab pasar keuangan global lebih percaya pada mata uang yang memiliki tulisan "In God We Trust".